Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Ulang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Alhamdulillah. Siapa yang gak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Jadi dari kemarin masuk semua. Tepuk tangan untuk kelas ini, rajin-rajin. Oke. Kemarin kita belajar apa? Say no to bullying. Masih ingat gak? Say no to bullying. Coba 1, 2, 3. Say no to bullying. Iya, kemarin udah Ibu jelasin. Hari ini kita mau ngapain? Mau diskusi tentang hambatan. Hambatan dalam apa? Hambatan dalam menerapkan say no to bullying. Say no to bullying itu artinya apa kemarin? Ya, katakan tidak untuk bullying. Berarti ada nggak kira-kira hambatan yang kalian temui? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira berapa kalau banyak? Dari 10. Lebih dari 10. Itu hambatan atau nggak ada niat untuk melakukannya. Ayo, Dul. Hambatan atau nggak ada niat untuk berubah. Kalau hambatannya lebih dari 2, ada 10 hambatan itu gimana? Gimana? Ya. Ada nggak niat dari dalam diri kalian untuk menerapkan say no to bullying itu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Berarti ya hambatannya dikurangi. Jangan 10, jangan sampai 10. Hambatan mana yang kira-kira paling susah untuk dilakuin? Hambatan mana yang benar-benar membutuhkan solusi? Hari ini kita akan bahas dalam kelompok yang kemarin. Tujuannya apa? Tujuannya nih. Kita lihat di pertemuan kedua say no to bullying. Hambatan dan solusi dalam menerapkan say no to bullying. Nih, terlebih dahulu kita simak video cara mengatasi bullying. Simak semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang cara mengatasi bullying. Ini Ibu ulang. Ibu ulang untuk flashback pikiran kalian yang kemarin agar tidak lupa. Cara mengatasi bullying. Yang pertama, berbicara pada pelaku.
Ya, siswa dapat mengungkapkan hambatan-hambatan dalam pencegahan perilaku bullying. Yang kedua, Rehan, baca Rehan, yang keras suaranya belakang itu. Siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Sayyidatul Bullying. Ya, siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Say No to Bullying. Setelah kita dapat mengungkapkan hambatan, kita dapat menentukan solusi untuk mengatasi hambatan yang kita Coba dibaca sama-sama tujuannya kali ini. 1, 2, 3. Siswa dapat mengungkapkan hambatan-hambatan dalam pencegahan perilaku bullying. Yang kedua, Siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Say No to Bullying. ya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang tujuan ini? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang tujuan ini? Ada nggak? Ada nggak? Berarti udah paham ya? Materinya sama kayak kemarin, dibentuk kelompok. Nanti kalian diharapkan bergabung dengan kelompoknya yang sudah dibentuk kemarin, bergabung kembali dan mendiskusikan hambatan serta menentukan solusi. Tugasnya kalian tetap sama. Semua siswa harus ikut aktif untuk berdiskusi. Gak ada yang ngelamun, gak ada yang ngobrol sendiri, gak ada yang cuma numpang terima beres. Semuanya mengeluarkan pendapat. Itu tugas kalian. Tanggung jawabnya setelah diskusi kelompok berlangsung, nanti tanggung jawabnya dipresentasikan di depan kelas. Kelompok lain yang nggak presentasi nanti menanggapi, menambahi. Ya, jangan ada temannya di depan kalian ngobrol. Dan ibu di sini guru BK tugasnya membimbing, memantau kalian ketika berdiskusi di dalam kelompok maupun berdiskusi di depan kelas. Paham? Berjalan kayak kemarin 1 jam pelajaran selama 40 menit. Selama 40 menit. Jadi nggak lama. Lama nggak 40 menit itu? Jadi kalau udah tahu nggak lama, gunakan waktunya sebaik mungkin. Ikuti dengan sebaik mungkin. Apa yang nggak tahu tanyakan. Apa yang perlu diungkapkan dalam diskusi kelompok didiskusikan, diungkapkan. Udah siap untuk masuk ke tahap inti kita? Beneran siap? Ya. Siap? Siap. Coba kita tes dulu kesiapannya. Kita main dulu sebentar. Ada namanya tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Kalau ibu bilang tepuk pagi, 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk siang, 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, nggak jadi. Paham? Paham? Coba ibu mau lihat kesiapannya. Kalau udah bener semua, nggak ada yang salah, nanti kita masuk ke tahap selanjutnya. Siap? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Oke, berarti udah siap ya? Siap? Siap. Selanjutnya, hambatan. Hambatan itu apa menurut kalian? Hambatan itu adalah kendala kita yang kita temui dalam menerapkan Say No to Bullying. dalam menerapkan apa? Sayyidatul Bullying. Masih pagi loh, yang
Bingkisan dari Bu. Paham? Jadi berikan yang terbaik. Buat yang terbaik. Jadilah kelompok yang aktif, yang terbaik, dan saling menanggapi antar kelompok jika kelompok lain sedang presentasi di depan. Siapa yang mau ini? Saya. Ada 3. Jadi semuanya berhak untuk mendapatkan 3 kelompok ya, 3 kelompok yang terbaik, yang skemanya terbaik, keaktifan kelompoknya terbaik, dan presentasi di kelasnya yang terbaik. Sanggup? Sanggup. Bisa? Bisa. Harus bisa. Nah, sekarang ini ada lembar kerja. Lembar kerja kayak kemarin. Nanti Ibu bagikan lembar kerjanya. Sekarang kalian membentuk kelompok dulu seperti seperti minggu kemarin. Dibentuk dulu kelompoknya. Hitungan kelima harus sudah selesai. 5. Sudah di kelompoknya masing-masing? Aman ya? Ibu harap semuanya ikut serta. Sekali lagi Ibu ingatkan, ikut serta dalam diskusi kelompok. Nah, soalnya cuma ada 2, diskusikan benar-benar. Diskusikan benar-benar, diskusikan bagus-bagus, biar presentasinya juga bagus. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 5. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang menyalin hasil diskusi teman kalian di sini dan ada yang mencoba membuat skema. Jadi dibagi tugas ya. Dibagi tugas. Ada yang buat skema, ada yang diskusi, ada yang menulis di lembar kerja. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, bagus. Kerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit kurang lebih ya. Silakan diskusikan. Buat skemanya usahakan yang rapi. Iya. Boleh pakai pena, boleh pakai pewarna kalau bawa pewarna. Buat yang bagus, yang rapi. Semuanya diskusi. Dika, jangan ngantuk Dika. Ada yang berdiskusi, ada yang menyalin kalau sudah dapat hasil diskusinya, dan ada yang tugasnya membuat skema. Ada berapa kesempatannya? Ini gambar-gambar yang bagus ya.
gambar-gambar, tapi ada tulisan. Boleh pakai pensil, boleh pakai pena. Buatnya yang rapi. Nama kelompoknya jangan lupa ya di skemanya. Ya, buatlah sekreatif mungkin, sebagus mungkin, dan serapi mungkin. Ada 3 bingkisan menunggu di depan. Ya, kalau nggak selesai, kita di pertemuan besok menyelesaikan itu. Semua diskusi, Wira. Jelas kan di lembar kerja itu pertanyaan pertama sama pertanyaan keduanya jelas ya? Ungkapkan hambatan-hambatan yang kira-kira akan kamu temui dalam menerapkan say no to bullying. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kamu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul tersebut? Kelompok 4 aman? Diskusi semua? Kelompok 3 aman? Diskusilah, buatlah dulu yang di lembar kerja. Utamakan dulu yang di lembar kerja ya, karena itu nanti bahan presentasi kalian di depan kelas. Apa kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Ferdi, aman? Ada yang mau ditanyakan gak? Skema itu udah ibu jelasin kemarin, berbentuk dari hambatan yang kamu temui dan solusi yang udah kalian temukan itu. Ditulis di karton itu dengan tulisan yang menarik dan kreatif. Biasanya Bayu pinter gambarlah semenarik mungkin. Dibagi ya, jangan semuanya membuat skema. Ada yang menulis di lembar, ada yang bantu temannya buat skema. Jadi sama-sama berjalan. Ya, bagus. Buat yang rapi, buat yang menarik. Kalau takut salah pakai pensil dulu nggak apa-apa. Nanti kalau nggak selesai diselesaikan di rumah sama kelompoknya ya. Untuk skemanya, untuk lembar kerjanya di sini. Sudah belum? Untuk lembar kerjanya sudah belum? Sudah. Belum?
kelompok kami, hambatan-hambatannya adalah sulit mencari orang terpercaya yang dapat menjadi tempat bercerita tentang masalah kita. Takut nanti setelah cerita semakin dibully bukan mendapatkan solusi. Ya, cukup dulu. Stop dulu. Situ dulu. Nggak usah dulu. Jadi menurut kelompok 4, mereka hambatannya cuma satu ya? Yo, cuma satu hambatannya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Mereka hambatannya ada pada merasa susah mencari orang yang dapat dipercaya untuk tempat bercerita. Susah. Orang itu kira-kira percaya nggak? Bisa nggak dipercaya? Bisa nggak jaga rahasia? Kira-kira solusinya apa? Ada yang bisa nanggapin nggak? Kelompok lain. Kalau kita susah percaya sama orang, sulit cerita untuk orang, apa solusinya kira-kira? Coba dibantu untuk kelompok 2. Kalau kalian apa solusinya berdasarkan diskusinya? Iya, solusinya apa yang nomor 2? Kami akan berusaha dan memberikan diri untuk bercerita kepada orang tua atau guru BK di sekolah, karena kami menganggap mereka lah orang yang dapat dipercaya dan ikut memberikan solusi. Nah, menurut kelompok 2 sudah menemukan solusi dari hambatan yang mereka temukan. Hambatannya mereka tidak berani bercerita atau susah percaya kepada orang lain untuk menceritakan masalahnya ketika menjadi korban bullying. Jadi solusi dari kelompok mereka memberanikan diri untuk bercerita kepada orang tua dulu. Orang tua di rumah cerita. Sepakat gak? Setuju gak ini kelompok lain? Yang kedua, mereka bilang sama guru BK. Karena mereka menganggap orang tua sama guru BK adalah orang yang dapat dipercaya. Semoga aja guru BK-nya memang benar-benar dapat dipercaya. Sehingga kalian tidak malu dan takut untuk menceritakan masalah kalian. Masalah kalian yang sudah dibully, masalah kalian sebagai sudah melakukan bully, semuanya diungkapkan secara terbuka. Ada yang masih bingung solusi dari kelompok 4? Enggak? Enggak? Oke, duduk kelompok 4. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Itu nanti dibuat skema ya. Kelompok 4 dibuat skema. Yo, lanjutnya kelompok 5. Kelompok 5, tampilkan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Suaranya yang keras, biar yang lain dengerin. Kelompok lain siap-siap menanggapi, menyimak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basit, perwakilan dari kelompok 5. Dari hasil diskusi kami, hambatan yang akan ditemui dalam menerapkan Say No to Bullying: sulit untuk melakukan kegiatan kampanye bullying, tidak berani untuk mencegah bully yang terjadi di depan mata karena rasa takut nanti malah menjadi korban bully dan dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Nah, berarti kelompok 5 menemukan berapa hambatan? Kelompok 5 menemukan 2 hambatan. Dari 6 poin mencegah itu, dia menemukan 2 hambatan. Yang pertama, sulit untuk melakukan kampanye tentang stop bullying di sekolah. Kemudian yang kedua apa? Tidak berani untuk mencegah bully yang terjadi di depan mata karena rasa takut nanti malah menjadi korban bully dan dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Ya, hambatan yang kedua
perkataan bully tidak akan menjadi Nah, jadi yang pertama yaitu untuk solusi kelompok 5 yang tidak berani mencegah itu bulatkan tekad. Apapun resikonya yang kita terima, udah nanti aja mikirnya. Yang penting perilaku bullying dapat dicegah. Untuk yang nomor 1 apa solusinya? Mengajukan program kegiatan keraguan anti bully bersama OSIS dan pembina OSIS. Iya, betul, setuju Ibu. Jadi kalau hambatannya susah untuk melakukan kampanye stop bullying, solusinya yaitu mengajukan program dan bermusyawarah, ajak ketua OSISnya bermusyawarah sama pembina OSISnya. Jadi nanti akan diarahkan dan direncanakan atau dijadwalkan kegiatan anti bullyingnya. Bagus, kelompok 5, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Satu lagi, kelompok mana yang mau sukarela tampil? Yuk, Ilham. Ke depan Ilham. Kelompok 2. Kelompok 2 yang keras. Kenalkan, nama saya Ibnu Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2 yang menyampaikan dari diskusi kami. Ungkapan hambatan yang kamu temui dalam perilaku bullying di sekolah. Sulit untuk menerima dan memaafkan diri, sulit untuk mengabaikan perilaku bullying yang sudah diterima akan selalu menjadi bahan pikiran. Jadi ketemu berapa hambatan kelompok 2? Berapa hambatan? 2. Jadi ketemu 2 hambatan. Berarti harus menentukan 2 solusi. Kelompok lain siap menanggapi untuk memberikan solusi pendapatnya. Yang pertama hambatannya kata kelompok 2. Apa hambatan yang pertama tadi? Sulit untuk menerima dan memaafkan diri. Nah, sulit untuk menerima dan memaafkan diri itu bagi pelaku dan korban. Kalau bagi korban sulit untuk menerima diri. Misal nih diejek, hitam, nggak mau menerima diri padahal kenyataannya memang ya itu sesuai nggak dengan kenyataan. Kita ambil sisi positifnya. Oh iya memang sesuai kenyataan. Ya udah, biarin aja, nggak usah dijadikan beban pikiran. Atau aduh gimana ya caranya aku biar bisa jadi putih, nggak hitam lagi, biar nggak dibully. Jangan kayak gitu. Itu namanya tidak mensyukuri ciptaan Tuhan. Kalau dibully hitam, gendut, mikir dulu, bener nggak sih yang dibully itu kenyataan nggak? Atau hanya pandangan yang membuli itu aja yang melebih-lebihkan. Kalau memang itu kenyataan sesuai dengan diri kita, ya udah terima apa ada, maafkan diri kalian. Karena itu perilaku bullying timbul bukan hanya dari diri kalian, mungkin ada faktor lain dari luar. Paham? Yang kedua apa tadi hambatannya, Ham? Sulit untuk mengabaikan perilaku bullying yang sudah diterima akan selalu menjadi buah pikiran. Nah, sulit menerima. Sulit untuk mengabaikan. Sulit untuk mengabaikan. Jadi kalau kelompok 4, kelompok 2 kalau dibully jadi pikiran ya. Sampai rumah dipikirin terus sampai gak mau makan, ya. Iya. Jadi solusinya apa? Solusinya apa kira-kira untuk kelompok 2? Bayu? Apa Bayu? Kelompok 2 ini dia berbicara tidak dapat mengabaikan bullying. Dia kalau sekali diejek, dipikirin terus. Kira-kira solusinya apa? Apa? Dul? Apa solusinya? Tenangkan pikiran dan hati serta berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran negatif. Yang paling penting adalah membela teman yang sedang dibully. Nah, itu. Berarti yang pertama, kalau nggak bisa mengabaikan sampai rumah masih jadi pikiran bully itu, aku
aku hitam sampai nangis depan kaca, hitam, gendut, nangis, marah-marah sama orang tuanya, aku harus kurus, beliin obat kurus. Gak boleh kayak gitu ya. Sampai rumah, tenangkan pikiran. Apalagi dul? Tenangkan pikiran. Selalu berpikir positif. Itu yang terpenting. Karena Allah menciptakan kita itu pasti ada manfaatnya. Gak ada manusia yang diciptakan Allah gak ada manfaatnya. Semua ada kelebihan dan semua ada kekurangannya. Kalau solusi dari kelompok kamu apa? Namun akan kami jadikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu juga oke. Kelompok 2 berbicara tentang solusinya, akan menjadikan kelemahannya sebagai kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setuju kelompok lain? Setuju. Mana suaranya kurang keras? Setuju? Setuju. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi ngerti ya, mana yang namanya hambatan, mana yang namanya solusi, udah paham? Paham? Paham. Oke, sekarang kita bahas. Nah ini, misalnya nih, ibu pribadi, ibu dalam menerapkan say no to bullying, karena bullying itu bukan cuma terjadi pada kalian. Kadang orang tua juga masih suka membuli. Percaya nggak? Percaya. Jadi misal dari pribadi ibu nih, ibu menemukan hambatan tidak mudah untuk menceritakan hal-hal atau suatu masalah kepada orang lain. Mirip sama hambatan kelompok berapa nih tadi? Kelompok 4. Oke, kita sama tos dulu. Jadi solusi dari ibu itu beri diri waktu hingga siap untuk bercerita kepada orang yang kita anggap benar-benar percaya. Jangan pada saat itu. Ketika kita kena bullying, gak harus langsung cerita. Tenangkan diri dulu, siapkan diri dulu untuk siap bercerita ke orang yang kita percaya. Dan benar-benar mencari orang yang dapat dipercaya, sehingga kita nyaman untuk mengungkapkan segala masalah yang kita alami. Kelompok 4, kenapa ada yang lucu? Kenapa Bayu? Buatlah skemanya, nanti dilanjutkan di rumah itu. Nah ini contoh hambatan yang kedua yang dari ibu. Sulit untuk menerima keadaan dan memaafkan diri sendiri, sehingga sulit juga untuk move on dari perilaku bullying. Itu tadi mirip kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ibu juga sistemnya kalau dibully jadi pikiran. Iya, tapi ibu sudah bisa menemukan solusinya. Udah nggak usah dipikirin. Jadi pandang positif segala sesuatu yang kita alami. Ambil hikmahnya. Karena semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Paham? Paham. Lanjut. Lanjut ya? Lanjut. Kita tarik kesimpulan dari hasil diskusi. Jadi kesimpulan yang kita dapat pagi ini yaitu rinci dibaca. Hambatan-hambatan dalam menetapkan say no to bullying itu pasti akan ada. Jika hambatan tersebut berasal dalam diri, maka solusinya adalah dengan niat berdoa kepada Allah, memohon dengan agar menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi di dalam diri dan pikiran tersebut. Ya, kesimpulan yang pertama, hambatan-hambatan dalam menerapkan say no to bullying itu pasti ada. Jika hambatan itu muncul dari dalam diri kita, maka solusinya yaitu adalah dengan niat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Apalagi untuk yang suka ngebully nih. Suka ngebully, berubahlah. Niatkan pada diri untuk berubah menjadi pribadi yang
lagi. Berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni perilaku-perilaku jelek yang sudah kita lakukan. Jangan jadi manusia itu sombong, nggak mau berdoa kepada Allah. Siapa di sini yang nggak mau berdoa kepada Allah? Semua itu punya Allah ya. Termasuk agama lain juga mempunyai Tuhan. Jadi jangan nyangka mentang-mentang bukan Islam dia nggak punya Tuhan, salah. Jadi semua dari kita itu mempunyai Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian jika hambatan datangnya dari luar diri, maka solusi yang dapat diambil yaitu dengan berkoordinasi. Berkoordinasi itu apa? Bekerja sama dengan orang lain. Contoh, teman dan guru yang ada di sekolah. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Kurang keras. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ibu yang mau bertanya. Apa yang telah kamu peroleh hari ini? Coba yang perempuan, dari tadi laki-laki terus. Bermanfaat nggak kira-kira materi kali ini? Angkat tangannya dong. Ayo, siapa yang mau mewakili? Ayo. Kira-kira bermanfaat nggak materi kita pada kali ini? Ada yang mau mewakili nggak? Dul, coba Dul. Yang perempuan nggak ada yang mau nunjuk. Coba Abdul. Apa yang kamu peroleh hari ini? Kita dapat mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dari hambatan untuk menerapkan Sayyidul Bully. Iya. Bermanfaat nggak materinya? Bermanfaat. Kira-kira kalian dapat menerapkan solusi itu dengan baik atau enggak? Mana suaranya? Dengan baik atau enggak? Baik. Oke, semoga saja dapat dilakukan dengan baik. Tugas kelompoknya selesaikan, membuat skema itu di rumah. Di rumah besok kumpul, kita ketemu lagi, kita membahas dan menampilkan skema yang sudah dibuat. Paham? Skemanya sudah separuh jalan belum? Dah nih, udah di penghujung materi kita. Coba teriakkan dulu, say no to bullying. Say no to bullying. Bagus, kurang semangat tapi. 1, 2, 3. Say no to bullying. Oke, siapa yang mau pulang? Saya. Mau pulang semua, ibu juga mau pulang. Jadi silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menampilkan skema yang sudah dibuat. Udah, duduk di tempatnya masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menampilkan skema yang sudah kalian buat. Dan yang seperti ibu janjikan, yang terbaik mendapat bingkisan dari ibu. Jadi buatlah yang menarik mungkin. Di rumah kan ada pewarna, buat pakai pewarna dan lain-lain. Nanti setelah ini ibu akan bagikan lembar evaluasi yang juga kalian isi. Setelah itu selesai dikumpul sama ketua kelas, kumpul ke ibu ya setelah pelajaran kita berakhir. Oke, paham? Paham. Semoga minggu depan kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Coba tepuk semangat dulu, bisa nggak? Iya. Tepuk semangat. Semangat. Sambil berdiri ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai, jadi salam kepada guru.